Belum baca berita hari ini? Aduh, nanti ketinggalan berita loh. Nanti hidupmu serasa ada yang kurang loh. Dulu mungkin iya, orang akan malas untuk mengeluarkan ribuan rupiah untuk membaca koran atau tabloid. Tapi sekarang, berita dan informasi datang dengan mudah ke telapak tangan kita. Kebanyakan kita biasanya akan merasa lebih pintar atau lebih mengetahui tentang sesuatu setelah membaca tulisan atau berita dari media. Tapi, bagaimana perasaan kamu bahwa sebenarnya kamu bukan dipintari oleh tulisan tersebut, namun malah dibodohi? Pastinya marah dong. Namun, kenapa kita tidak marah? Mungkin karena kita belum tahu ya, kalau si doi ngebohongin kita. Atau kita udah tahu doi suka bohong, tapi kita takut menerima kenyataan bahwa doi selama ini udah ngebohongin kita. Tapi kan, kalau benar kebanyakan dari mereka membodohi kita. Pertanyaannya, apakah media dan pers tidak punya kode etik jurnalistik dan bisa dituntut atas pembodohan atau manipulasi publik? Tentu saja tidak, karena mereka tidak menyajikan kebohongan atau sesuatu yang dibuat-buat. Tapi, mereka hanya membiaskan atau membelokkan fakta dengan jurus saktinya, yaitu framing alias pembingkaian berita. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Contoh kasus framing. Si Bambang punya toko roti. Suatu hari, si Bambang membagikan kue kacang ke anak-anak sekitar yang lewat di depan tokonya. Tapi, ada satu anak yang muntah-muntah setelah memakan kue kacang yang dia beri, karena anak tersebut alergi kacang. Sedangkan anak-anak yang lain tidak mengalami hal yang sama. Tapi, seseorang memberitakan dengan judul, "Anak ini muntah-muntah setelah makan kue dari toko roti si Bambang." Terdengar menggemparkan memang, tapi memang sesuatu yang terdengar negatif itu mudah menarik perhatian banyak orang. Karena hal itu, akhirnya toko roti si Bambang kehilangan pembeli. Hanya karena seorang anak yang alergi kacang memakan kue kacang pemberiannya. Intinya, framing itu tidak berbohong. Masyarakat aja yang suka menelan informasi mentah-mentah tanpa mau mengolahnya. Secara umum, tujuan framing adalah untuk memenuhi tujuan tertentu, atau untuk meningkatkan jumlah penonton dan pembaca, atau malah kedua-duanya. Nah, kalau begini, siapa yang salah? Yang salah ya yang sampai ribut gara-gara berita. Apalagi sampai ngehujat cuma karena baru baca tanpa memahami dari perspektif lain. Jadi, jangan terburu-buru menelan informasi entah dari berita atau postingan orang lain tanpa cross-check terlebih dahulu.